Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang tetap semangat dan sehat karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah online pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa, mohon pimpinan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah walaupun pada saat ini kami berada di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, ini doa ucapan syukur kami yang hanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap berharap kepadamu dan ini doa kami. Haleluya. Amin. Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sujud kepadamu. Katakan ku berharap kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap padamu Tuhan, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa
Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Katakan ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan namamu, ku agungkan namamu Yesus. Kami tetap berharap kepadamu Tuhan, seperti pujian pada hari ini. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah benteng dan perisai hidup kami. Dan terlebih Engkau telah melindungi di dalam hidup kami. Hingga pada saat ini, kami merasakan damai bersama Engkau. Kami merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini pada refnya saja. Katakan bersama, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini sukacita kami, dan hanya di dalam Engkau, di dalam Yesus kami tetap berharap, dan senantiasa kami tetap berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya tetap mengajak Bapak Ibu untuk tetap semangat. Kita tunjukkan sukacita kita di hadapan Tuhan. Ada satu pujian mengatakan, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah benci dosa. Dan tambah hari, kita tambah setia di hadapannya. Kita naikkan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan.
hatiku, ya hapus semua dosaku, dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Ya hapus semua dosaku, dan beri hati yang baru. Hati rasa Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Tiba saatnya, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan nanti kita akan dihantar satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
hadirat-Mu ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya doa dan firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Baik, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, satu anugerah bagi kami. Kalau hari ini kembali Tuhan menyapa kami, berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami yang akan mendengar. Biarlah oleh kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, hidup kami semakin dikuatkan, semakin diberkati untuk terus melayani Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam ucapan syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan taruh di hati saya, untuk saya sampaikan dan untuk kita pelajari sepanjang bulan Agustus ini adalah kisah tentang perjalanan hidup dan pelayanan dari seorang rasul terbesar di Perjanjian Baru yang menulis hampir 2/3 dari kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru. Siapa lagi kalau bukan Rasul Paulus. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidup dan pelayanan Rasul Paulus, menjadi teladan hidup, inspirasi, motivasi, penghiburan bagi kita yang hidup di zaman ini dalam segala situasi kondisi yang ada. Dan saya percaya melalui semua kisah perjalanan hidup Rasul Paulus, kehidupan kita akan semakin diberkati dan mempermuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik. Kita akan mengawali minggu ini, kita akan membahas dan mempelajari tentang kehidupan Rasul Paulus ketika berada di Malta. Apa yang bisa kita bahas dan kita terima dari kehidupan Rasul Paulus ketika dia berada di Malta. Kita akan buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari buka Alkitabmu, Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 6. Jadi kita pelajari akhirnya dulu, nanti di tengah baru di awal. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 6. Baik, sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama judulnya terlebih dahulu. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa Paulus adalah seorang dewa. Ada dua hal yang akan kita pelajari dari kisah Paulus di Malta, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang pertama adalah tentang karakter seorang pelayan Tuhan. Karakter seorang hamba Tuhan. Karakter hidup seorang anak Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tentang perlindungan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib. Sebelumnya kita akan ulangi ayat yang ketiga. Ini ayat kunci kita pada hari ini. Kita ulangi ayat yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api,
keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Karakter seorang pelayan Tuhan bisa kita jelas lihat di ayat yang ketiga A tadi. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Ini berbicara tentang karakter seorang pelayan yang rajin dan rendah hati. Paulus mau memungut ranting-ranting karena penduduk di sana membuat api yang besar. Paulus melihat mereka sedang membuat api unggun misalkan. Api yang besar supaya menghangatkan badan karena udara cukup dingin. Hujan mulai turun. Paulus dengan ringan tangan, refleks, ikut memungut ranting-ranting. Ini yang Paulus ingin sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan, jadilah orang Kristen, jadilah pelayan Tuhan yang hidupnya rajin dan rendah hati. Kata rajin dan rendah hati adalah dua kata yang satu paket. Orang yang rajin pasti memiliki sikap rendah hati. Orang yang rendah hati pasti tangannya rajin. Paulus tidak cuek. Paulus tidak acuh. Paulus tidak jaim, gengsi. Paulus tidak malu memungut ranting-ranting untuk membuat api yang besar supaya mereka menjadi hangat. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam bekerja. Banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena krisis ekonomi dari dampak COVID-19 ini sangat besar dan sangat luas. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Seperti Rasul Paulus yang rajin bekerja, hendaklah kita juga rajin. Jangan memilih-milih pekerjaan. Jangan memilih-milih hal-hal yang bisa kita kerjakan. Apa saja yang kita temui dengan tangan kita, mari kita kerjakan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita. Mari kita buka Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Inilah yang dituliskan Salomo dengan segala hikmatnya bagi kita. Perhatikan baik-baik, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ini pesan Salomo bagi kita. Apapun juga yang dijumpai tangan kita, kerjakan dengan sekuat tenaga. Jangan lagi kita merasa gengsi, jaim, harga diri dan lain sebagainya. Saya kemarin sama anak saya Ben ngantar telur 2 kilo ke arah Kebon Agung. Ketika sampai di depan rumah, ibunya keluar dan ketika dia melihat saya, dia tanya begini, "Bapak pendeta ya?" "Iya Bu." "Kenapa?" "Enggak, Bapak ini betul-betul pendeta ya?" "Iya." "Saya lihat di DPWA-nya pendeta ya?" "Iya, saya pendeta." "Kok jualan telur Pak?" Ada satu peluang usaha, ada satu kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan itu saya kerjakan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun tidak banyak, jaraknya jauh, ya saya antar. Dan saya bersyukur di tempat ini, Ibu Gembala kita bikin tahu. Saya juga mendengar jemaat, ada yang bikin salad. Ada pemimpin toko jual pelindung wajah. Ada juga yang bikin warung di pinggir jalan. Dan saya bersyukur semua kita bekerja dengan rajin. Tidak malu, tidak gengsi, dan tidak memilih-milih pekerjaan. Amsal 10 ayatnya yang keempat.
tangan orang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini yang Salomo sampaikan yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau rajin bekerja, engkau rajin melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan, Tuhan akan memberkati kita juga dari sisi jasmani, finansial, keuangan. Jadi rajin bekerja, jangan menunda-nunda. Paulus dikenal sebagai pembuat tenda, tent maker. Tuhan Yesus dikenal sebagai tukang kayu dari Nazaret. Mereka pekerja-pekerja yang rajin dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, diberkati dan mengalami perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Dari mimbar ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sedang berusaha hari-hari ini, ada pekerjaan yang kau sedang lakukan, saya berdoa Tuhan memberkati sehingga usahamu akan berkembang dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan gengsi, jangan malu. Bekerja dengan rajin dan rendah hati. Tidak usah pamer, sombong. Saksikan dengan kesederhanaan bahwa Tuhan memberkati melalui pekerjaan kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi saya mengajak dan mengundang Bapak Ibu Saudara, jemaat, dan engkau yang mendengarkan firman ini pada hari ini. Di tengah-tengah krisis ekonomi dari dampak COVID-19 ini. Apa saja, lakukan yang terbaik. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan memperkaya kehidupan kita dengan luar biasa. Bulan ini kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus nanti. Tentunya banyak kegiatan di lingkungan kita. Mari kita terlibat. Mungkin ada program bersih-bersih lingkungan, ada pasang bendera, ada memasang umbul-umbul dan lain sebagainya. Mari anak-anak Tuhan, rajin, ikut terlibat, ikut di dalam gotong royong tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan malas, jangan cuek. Kita tetap menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing. Di dalam pelayanan di gereja, di dalam dunia pendidikan, di mana saja kita Bapak Ibu Saudara berada. Saya menghimbau, biarlah teladan hidup dari Rasul Paulus ini. Hidup rajin dan rendah hati menjadi bagian dan milik kita. Ketika kita hidup rajin dan rendah hati, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Amsal 22 ayat yang keempat. Mari kita baca firman Tuhan. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ketika kita rendah hati, ketika kita hidup dengan rajin, maka kekayaan, kehormatan, kehidupan akan menjadi bagian kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan hidup di dalam 3 berkat ini. Kita akan hidup di dalam kelimpahan berkat daripada Tuhan. Jadi pegang janji Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Dari kisah Paulus di Malta ini, milikilah kerajinan dan kerendahan hati di dalam hidupmu. Supaya kekayaan, kehormatan, kehidupan akan menjadi bagian kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari dari kisah Paulus di Malta adalah ketika Paulus sedang rajin mengumpulkan ranting-ranting. Paulus sedang mengumpulkan ranting-ranting untuk dijadikan kayu api, membuat api yang besar. Ujuk-ujuk, tiba-tiba tanpa Paulus duga ada seekor ular yang mematuk menggigit tangannya. Kehidupan orang percaya tidak seperti
berjalan di jalan tol yang tanpa hambatan. Kehidupan orang Kristen bukan seperti lautan tanpa badai. Pasti ada badai. Paulus mengalaminya. Dia sudah setia melayani, dia sudah rajin bekerja, dia sudah rendah hati, gak pamer, saya seorang rasul, saya gak mau memungut ranting-ranting, enggak. Tetapi ketika dia melakukan kesetiaan, kerajinan, dan kerendahan hatinya, tiba-tiba sekali lagi, ujuk-ujuk tanpa diduga, dia digigit ular. Dan inilah kerennya Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Saya sekali lagi bilang Alkitab kita ini keren, karena Alkitab ini menuliskan nama dan jenis ular yang menggigit Rasul Paulus. Namanya disebut di ayat yang ketiga B, ular beludak. Banyak jenis ular. Ada ular sanca, ada ular kawat, ada ular piton, ada ular weling, apa saja jenis ular banyak. Tetapi kenapa ular yang ditulis di dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara adalah ular beludak? Sekali lagi, Alkitab kita itu keren. Yuk sama-sama dengan saya bilang begini, Alkitab kita keren. Amin. Yuk, Alkitab kita keren. Luar biasa, beri tepuk tangan. Yuk, paling meriah buat Tuhan. Tidak satu kebetulan Alkitab menulis nama ular yang menggigit Rasul Paulus adalah ular beludak. Ular beludak ditulis di dalam Alkitab itu sebanyak 12 kali. 7 kali di dalam perjanjian lama, 5 kali di dalam perjanjian baru. Dan dari setiap ayat yang melukiskan, yang menuliskan, yang menggambarkan tentang ular beludak Bapak Ibu Saudara, dari 12 kisah di dalam Alkitab, saya menemukan ular beludak adalah lambang dari orang jahat yang senang melukai. Di slide saya sudah tampilkan. Ular beludak adalah lambang dari orang jahat yang senang melukai, menciderai, membuat susah, menumbangkan dan lain sebagainya. Kejadian 49 ayat yang ke-17, mari kita baca. Kejadian 49 ayat yang ke-17, yuk kita akan baca bersama-sama. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak, di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Jadi ular beludak membuat penumpang kuda jatuh ke belakang, dicederai, dilukai, dijatuhkan dan lain sebagainya. Jadi ular beludak adalah lambang dari orang-orang yang senang mencederai, melukai dan menjatuhkan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ular beludak adalah lambang dari tipu muslihat yang sangat berbisa. Amsal 23 ayat yang ke-32. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 23 ayat yang ke-32. Yuk 1, 2, 3. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Jadi orang yang penuh dengan tipu muslihat, yang sangat berbisa, yang sangat mematikan, itu digambarkan sebagai ular beludak. Jadi yang pertama, ular beludak dilambangkan sebagai orang jahat yang melukai. Yang kedua adalah penuh tipu muslihat dan bisa yang mematikan. Yang ketiga, ular beludak dilambangkan sebagai orang yang munafik. Matius 12 ayat yang ke-34. Ini ada gambarnya di slide. Saya tampilkan ular beludak, bentuknya seperti itu Bapak Ibu. Gemuk, coklat. Yuk, Matius 12 ayat 34. Kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan hatimu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi lain di hati, lain di bibir. Lain di mulut, lain di hati. Inilah orang-orang yang munafik dan dilambangkan sebagai ular beludak.
Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Apa message Tuhan kepada kita melalui kisah Paulus di Malta yang digigit ular beludak? Kita sudah rajin melayani, kita sudah setia di dalam hal-hal yang Tuhan percayakan, kita sudah hidup di dalam kerendahan hati, tetapi kadang-kadang ada orang yang iri, yang tidak suka, kemudian memagut kita, menggigit kita, menyemburkan bisa melalui hoak-hoak itu, melalui kabar-kabar yang tidak jelas itu. Sehingga kehidupan kita sakit. Kehidupan kita menjadi tidak enak. Kita dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kita dijelek-jelekkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Tiba-tiba ada berita-berita miring yang dihembuskan untuk menjatuhkan kita. Paulus mengalaminya di Malta. Dan inilah message bagi engkau yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami digigit, dipatuk ular beludak. Ada orang jahat yang mencoba melukaimu. Ada orang yang penuh dengan tipu muslihat sedang mengelilingi engkau dan menyemburkan bisanya. Atau ada juga orang munafik yang sepertinya ketok-ketokannya gitu. Baik, tapi sebenarnya hatinya merancangkan yang jelek kepada kita. Dan ketika kita mengalami Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipagut ular beludak ini Bapak Ibu Saudara, ada satu penghiburan yang kita dapat pelajari dari kisah Rasul Paulus di Malta ini. Dikatakan di ayatnya yang ke-6 dari kisah 28. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi kepadanya. Wow, luar biasa. Kita punya Tuhan yang melindungi Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang menolong kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang menjaga kita. Jauh lebih besar dari setiap rekan manusia yang jahat kepada kita. Di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Bisa dibuka Alkitabmu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kejadian 50 ayat 20. Dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ada orang yang ingin menghancurkan bisnis kita. Ada orang yang ingin menghancurkan usaha kita. Ada orang yang ingin menjelek-jelekan pelayanan kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami seperti yang dialami Rasul Paulus, dipakut, digigit ular beludak, Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Tuhan kita akan menyelamatkan kita. Yesusmu hidup dan Dia akan memberkati, melindungi, dan tetap memagari kita dengan kuasanya yang tanpa batas. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan izinkan Bapak Ibu Saudara bisa ular itu mematikan Rasul Paulus. Demikian juga rekaan jahat manusia tidak akan mematikan setiap usaha kehidupan pelayanan kita. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat dan luar biasa. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Jangan kecewa ketika ada ular beludak yang memagut kehidupanmu. Ada orang-orang yang kau cintai, yang kau percaya, tiba-tiba menyerang engkau, menggigit engkau. Percayalah, memang sepertinya habis. Tetapi dari firman ini dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak mati. Bisnismu tidak akan mati. Usahamu tidak akan mati. Masa depanmu tidak akan mati.
harapanmu tidak akan mati. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia Tuhan yang kekal. Dari Smyrna kita sudah belajari Bapak Ibu. Kita tetap harus setia dan rajin melayani. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Kembali lagi kisah 28 tadi. Yuk kita lihat. Kisah 28. Ayatnya yang kelima. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu apapun. Paulus tidak menderita karena Paulus ada di dalam perlindungan Tuhan. Engkau dan aku, kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita hidup dari janji Tuhan. Bahwa apapun yang memagut menggigit kita. Ular beludak sekalipun. Kita akan tetap aman. Kita akan tetap tenang. Karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Yuk di slide tadi sudah saya tampilkan Lukas 10 ayat ke-19. Lukas 10 ayat ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Wow. Ini kata Yesus, untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini firman Tuhan Yesus. Bagi engkau dan aku, kita sudah diberi kuasa. Amin. Yuk angkat tanganmu. Katakan aku punya kuasa. Yuk, aku punya kuasa. Siapa yang kasih? Tuhan Yesus. Di mana ayatnya? Lukas 10 ayat 19. Saya punya kuasa. Paulus punya kuasa. Ketika dia rajin melayani, ketika dia setia di dalam panggilannya, ketika dia hidup di dalam kerendahan hati, ada kuasa yang menyertai. Sehingga ketika dipagut ular pun tidak akan bisa membunuhnya. Yang kedua, Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Minum racun maut, memegang ular, tidak akan mati. Ketika kita hidup, Bapak Ibu Saudara, di dalam coveringnya Tuhan, di dalam perlindungannya Tuhan. Ada orang mungkin ngasih minuman, oh ini enak, ya, ternyata sudah dicampur sesuatu dan kita tidak tahu. Ketika kita pun minum tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, tiba-tiba di dalamnya ada racun. Saya yakin dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasanya lebih besar dari kuasa di dunia ini. Jangan takut, jangan khawatir. Engkau tidak akan mengalami derita yang terlalu lama. Karena Tuhan akan memberkati dan mempromosikan kita. Kisah 28 kembali lagi. Ayatnya yang ke-6b. Dikatakan, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa Paulus ialah seorang dewa. Jadi bukan cuma dilindungi, tetapi Tuhan promosikan, Tuhan angkat. Paulus dibilang menjadi dewa. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini yang dahsyat dari Tuhan kita. Paulus dianggap sebagai dewa karena Tuhan yang menolong. Ketika bisnismu, usahamu, pelayananmu, apa saja yang orang rancangkan jahat, Tuhan akan balikkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan akan promosikan. Yusuf dihianati, dibuang, masuk penjara. Tetapi ketika Yusuf rajin bekerja, ketika dia setia di dalam Tuhan, Tuhan angkat dia menjadi pemimpin di Mesir. Dan saya percaya hari ini Tuhan yang sama, Tuhan yang akan memberkati kita. Wahyu 3 ayat yang ke-7 dari jemaat Philadelphia yang kita pelajari bulan lalu. Tuhan katakan apa satu firman.
Kalau dia yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Artinya, kalau Tuhan sudah memberkati kita, mempercayakan sesuatu kepada kita, orang boleh ngomong apapun, difitnah model apapun, dihianati oleh apapun, Tuhan sanggup membawa kita untuk menggapai apa yang Tuhan mimpikan. Seperti Yusuf, tepat jadi sesuai dengan visinya Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan katakan hari ini, kau akan menerima kemenangan. Jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan pegang tanganmu dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan, sekali lagi katakan yes, amin. Saya akan tutup firman Tuhan pada hari ini menjadi konklusi bagi kita dari Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-19. Mari kita akan baca. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan akan lepaskan kita. Tuhan akan merdekakan kita. Bulan ini sekali lagi adalah bulan kemerdekaan. Kita akan merdeka. Kita akan merdeka dari kemiskinan. Kita akan merdeka dari rasa takut. Kita akan merdeka dari semua intimidasi. Kita akan merdeka dari tipu muslihatnya iblis. Kita akan merdeka, kita akan bebas, dan kita akan menerima setiap berkat dan janji-janji Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Tetap setia melayani, rajin dalam bekerja, hidup di dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kekayaan, kehormatan, kehidupan akan menjadi bagianmu. Ini yang akan saya sampaikan bagi kita di hari ini, di minggu kedua di bulan Agustus ini. Terima setiap kebaikan dan janji Tuhan atas hidupmu. Jangan takut, jangan bimbang. Apapun yang ada di sekitarmu, orang-orang yang seperti ular bludak mau menggigit engkau. Engkau punya Tuhan yang hidup, engkau punya Tuhan yang hebat, engkau punya Tuhan yang maha kuasa. Jangan takut, sekali lagi, terima setiap kebaikan Tuhan. Ketika engkau sedang mengalami dipagut ular hari-hari ini, engkau sedang merasakan sakit, Pastor, Pak Pendeta, saya lagi digigit ular beludak. Tetap sabar. Jangan mengeluh. Jangan putus asa. Ya, jumlahnya besar, Pak. Mungkin 1M lebih dan lain sebagainya. Tetap percaya, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Ayub habis. Tetapi di pasal 42 dikatakan, Tuhan pulihkan 2 kali lipat dari apa yang pernah hilang ketika Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dia tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini dan sepanjang tahun ini. Dan saya yakin dan percaya engkau akan tetap dikuatkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sedang kau alami hari-hari ini. Mungkin kau sedang mengalami sakit, kecewa, sedih. Akibat gigitan ular-ular beludak tadi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Dengan iman, angkat pujian ini. Haleluya. Ku tidak takut. Ya. Katakan dengan imanmu. Sebab kau besertaku. Kau tidak pernah berjalan sendirian Bapak Ibu Saudara. Ku Dia Immanuel bagi kita. bimbang. Tuhan yang menyertai Paulus di Malta. Engkau Allahku. Dia adalah Tuhan yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Engkau meneguhkan. Iya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahkan menolongku. Dia pasti tolong engkau. Paulus ditolong, Kau batu Yusuf ditolong, Daniel ditolong. Kita akan Tuhan tolong. Ayub diberkati, Yesus kita juga akan diberkati. Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama kita katakan. Yesus memegangku, katakan.
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan iman. Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan segenap hati katakan, Yesus memegangku. Dengan tangan kanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Bapa, hamba berdoa pada hari ini. Buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Mereka mengalami seperti yang Paulus alami di Malta, digigit ular beludak. Mungkin rasa sakit, pedih, kecewa itu ada. Tetapi biar melalui oleh firman-Mu yang kami dengar hari ini, kami dihibur, dikuatkan untuk tetap percaya. Kami tidak sendirian. Sekalipun kami dihianati seperti Yesus dihianati oleh Yudas, Tuhan tetap akan mempermuliakan kami, memberkati kami, mengangkat kami, mempromosikan kami. Bisnis kami tidak akan mati, masa depan kami tidak akan mati. Kami percaya Tuhan kami hidup, dan Tuhan kami akan berikan kami kemenangan demi kemenangan. Kami percaya hari ini Tuhan. Kami mau meletakkan semuanya di bawah kaki salib-Mu. Dan kami menatap masa depan dan hari esok dengan satu kepastian. Kalau Yusuf Tuhan permuliakan, Daniel Tuhan luputkan, Ayub Tuhan berkati, dan Paulus Tuhan selamatkan. Kami juga hari ini akan mengalami keselamatan, pemulihan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami akan mengakhiri pertandingan iman kami dengan kemuliaan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu. Kami terima kemuliaan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang daripada Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah pada hari ini. Namun terlebih dahulu kita naikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi mari kita katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
imani setiap pujian ini menjadi bagian dan milik kami. Berkat-Mu akan melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Tangan-Mu yang kuat memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Dan terlebih lagi seperti pujian ini berkata, tidak ada kesakitan yang akan menimpa kami. Seperti kisah 28 ayat kelima tadi. Tidak ada derita yang dialami Rasul Paulus ketika dia digigit ular beludak. Apapun yang akan terjadi di depan, kami percaya dan kami imani seperti pujian ini. Tuhan bersama-sama dengan kami. Sehingga tidak ada kesakitan yang akan menimpa kami. Kami akan memasuki minggu ini dengan sukacita dan iman yang pasti. Berkat penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Bisnis kami diberkati. Rumah tangga kami diberkati. Anak-anak kami diberkati. Masa depan kami diberkati. Semua yang kami kerjakan, Tuhan buat pasti berhasil. Studi kami, pelayanan kami, sukses semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sempurnakan berkat-Mu yang besar yang kami terima hari ini. Dengan berkat daripada surga. Kami mengangkat tangan kami membuka hati kami, dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.